Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita hari ini. Salam hormat untuk Bu Dr. Sang Ayu Putrahayu SHMH, selaku dosen pembimbing PKIM RSH. Perkenalkan, saya Resi Celia Pujiani dengan NIM 8111420426 sebagai ketua, dan dua rekan saya lainnya ada Agil Surya Fajar dengan NIM 8111420425 dan Ika Nur Faizah dengan NIM 8111419001. Untuk presentasi hari ini, Mbak Ika berhalangan hadir, jadi untuk yang presentasi hanya saya dan Agil. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada Ibu mengenai poin-poin inti dari proposal PKIM RSH yang telah kami buat yang berjudul Pertanggungjawaban Kominfo terhadap kebocoran data di aplikasi digital. Poin-poin yang kita bahas antara lain adalah latar belakang penelitian, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan anggaran biaya yang kami perlukan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini sangat berdampak dalam segala bidang dan kita juga harus terus beradaptasi dengan perubahan itu. Salah satu bidang yang paling kita rasakan perubahannya adalah kebiasaan sosial kita seperti berkomunikasi dengan yang lain, mencari informasi dan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya kita biasa melakukan itu semua dengan cara langsung atau harus dengan bertemu secara fisik atau media fisik lainnya. Namun sekarang semua itu bisa kita lakukan hanya lewat handphone, laptop maupun alat komunikasi lainnya. Berkembangnya teknologi yang ada dalam handphone yang awalnya hanya untuk mengirim pesan dan menelepon menjadi bisa untuk menonton video atau film, membaca berita, menjadi mencari informasi, menyimpan data, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, bisa kita katakan perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi ini sangat baik. Dalam era globalisasi saat ini yang semakin modern, cepat, dan canggih, contohnya dalam aplikasi online, tujuan pembuatan aplikasi online adalah untuk mempermudah masyarakat untuk kebutuhannya. Kegiatan online ini sudah mencakup segala bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, informasi, hingga komunikasi. Banyaknya kemudahan pengguna mengakses berbagai aplikasi tersebut membuat konsumen menjadi meningkat. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula dampaknya negatif. Kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, misalnya oleh Tokopedia, telah merugikan 91 juta akun pengguna. Kebocoran data lainnya oleh Bukalapak telah merugikan 13 juta akun pengguna. Adapun dengan BPJS Kesehatan, data bukan bocor namun sengaja dijual oleh oknum, yang berarti memang disengaja diperjualbelikan. Alasan kami memilih tema kebocoran data adalah seringnya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini yang tidak berkesudahan. Jadi, tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian adalah untuk mengetahui penyebab seringnya kebocoran data yang terjadi di aplikasi digital dan untuk menganalisis serta memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kebocoran data pribadi, khususnya oleh Kominfo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manfaat. Terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai bagaimana jika kita mengalami hal tersebut dan dapat mengetahui bagaimana mengatasi bocornya data penduduk Indonesia di beberapa aplikasi digital. Selanjutnya, memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkait hukum dan hak asasi manusia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak yang bisa didapatkan warga negara. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi pemerintah, membantu memberikan informasi kepada pemerintah bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal digital dan informasi di Indonesia. Yang kedua, bagi masyarakat, memberikan pandangan supaya masyarakat dapat sadar akan pentingnya menjaga data pribadi kita. Metode penelitian. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis empiris atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan atau digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental yang bergantung pada pengamatan. Pengertian pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian, di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dan dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris.
Lalu sumber dan jenis datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu yang diperoleh langsung di lapangan, lalu data sekunder yaitu data untuk menunjang dan mendukung data primer pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan berupa wawancara yang dilakukan kepada informan dan responden secara langsung. Lalu ada observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap keamanan cyber dalam beberapa aplikasi yang bersangkutan dan mengecek keamanan dari penyedia layanan email itu sendiri. Lalu validitas data dan analisis datanya itu didapatkan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Hasilnya dari teknik pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dianalisis, dan dikategorisasikan, serta ditarik kesimpulan guna menemukan teori-teori secara umum yang berkaitan dengan penyelesaian kebocoran data di aplikasi digital oleh Kominfo. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Anggaran biaya yang kami butuhkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah biaya transport, yang kedua adalah TK, yang ketiga adalah biaya percetakan, yang terakhir adalah lain-lain. Biaya transport kami membutuhkan dengan jumlah Rp1.200.000. Selanjutnya adalah ATK. ATK kami membutuhkan sebanyak Rp200.000. Yang ketiga adalah biaya percetakan, kami membutuhkan Rp275.000. Yang keempat, lain-lain. Kami membutuhkan sebanyak Rp2.700.000 dengan total keseluruhan adalah Rp4.375.000. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai proposal dengan judul Pertanggungjawaban Kominfo terhadap kebocoran data di aplikasi digital. Ini alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.